Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Kelas 6 semester 1 Pelajaran 2 Ketika Bumi Berhenti Berputar. Belajar daring bersama Pak Asrori, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar atau hari kiamat. Nah, kita mulai dengan mencermati gambar berikut. Nah, anak-anak tentu tahu itu adalah gambar gunung berapi yang meletus, yang mengeluarkan lahar panas dari perut bumi. Nah, anak-anak, sebelumnya anak-anak sudah pernah punya pengalaman belum dengan gunung berapi yang meletus? Nah, kalau sudah, bisa diceritakan ya. Kita kemudian masuk ke makna hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Iya. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amalan keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, sorga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Anak-anak harus menanamkan sikap kebiasaan, yaitu insya Allah aku selalu meyakini akan datangnya hari kiamat. Anak-anak dengan meyakini datangnya hari kiamat, anak-anak akan selalu bersikap baik terhadap siapapun dan tidak pernah bersikap buruk terhadap siapapun. Macam-macam hari akhir. Kiamat sugra atau kiamat kecil. Nah, ingat ya anak-anak, kiamat sugra atau kiamat kecil. Tahukah kalian apa kiamat sugra atau kiamat kecil itu? Kiamat sugra ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugra atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan.
membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Nah anak-anak, oleh sebab itu, agar kiamat sugra atau bencana-bencana seperti ini tidak terjadi, kita harus senantiasa menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, merawat tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Ingat ya anak-anak, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan lagi pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat, dan tidak ada satu makhluk pun di bumi ini yang hidup. Nah anak-anak, kalau tadi kiamat sugro atau kiamat kecil sering terjadi di kehidupan kita, maka kiamat kubro nanti suatu saat akan terjadi dan akan mengakhiri seluruh kehidupan di alam semesta ini, termasuk kehidupan umat manusia, sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, untuk hari ini cukup sekian materi tentang hari kiamat. Nanti di minggu berikutnya kita akan masih membahas tentang hari kiamat, karena materi hari kiamat cukup panjang. Nah sekian, Bapak akhiri. Ingat, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan rajin belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng.